Ini siapa nih mas? Wah, ya bener lah. Buset. Bener lah mas. Kagak ada tempat buat naruh mas. Itu di belakang kan ada, bisa mas. Nah gitu. Silakan perkenalkan nama mas. Nama saya Sujan, umur saya 21 tahun, profesi saya sebagai ojek online. Nama saya Farun Hadi, umur 21. Pekerjaan saya sebagai freelance fotografer, tapi lebih fokus di wedding. Nama gue Ignas, nama lengkap gue Muhammad Ignas Aldiansyah. Gue mahasiswa ilmu komunikasi tahun ajaran 2019. Nama gue Arif, umur 23 tahun. Oke, kerjaan? Gue nggak kerja. Woi, Saya bukan budak korporat. oh, Nama gue Rifai, gue umur 21, gue seorang graphic designer. itu sendiri gambar sendiri tuh? Enggak, digambarin. Digambarin. Gimana sih mas nih pendapatnya tentang COVID-19 ini? Wah, sebenarnya kalau untuk angka orderannya mungkin ya. Kalau untuk angka orderannya mungkin rada grafiknya menurun sih, dari dia mulai dari awal Covid emang mulai menurun. Untuk COVID ini sendiri itu memang sangat menyulitkan bagi para pekerja-pekerja freelance seperti saya sih. Menurut mahasiswa nih, menurut pribadi, menurut gue COVID sih ya cukup ini ya, cukup membatasi pergerakan masyarakat untuk berkegiatan sehari-hari. Lebih berdampak ke kegiatan sehariannya itu lebih kayak kita mau kemana-mana tuh ribet, harus pakai masker, harus segala macamnya. Karena lagi COVID begini, itu pokoknya sulit deh, cukup sulit. Contohnya kayak gue deh, ya awalnya emang sih kayak wah enak nih di rumah terus gitu kan, kayak nyantai-nyantai, kuliah dari rumah. Nah lama-lama tuh gue ngerasanya kayak nggak ini lagi loh, nggak semenyenangkan yang gue kira pada awal ya. Kan pertama-tama mungkin masyarakat lebih aware sama diri dia sendiri, jadi dia berhenti sementara untuk layanan antar makanan, antar barang, sama apalagi yang paling berdampak tuh go ride atau antar jemput orang. Itu sih mas paling. Bagi saya Ya. bagi saya sih agak enak. Kenapa enak? Karena kan kalau graphic designer tuh bisa kerja dari mana aja. Cuman kan sebelumnya dituntut dari kantor. Oh berarti Kerja di sebelumnya kantor. WFO ya? Ya, Oke. cuman kan sekarang di rumah, cuman kerjanya sama aja. Nggak beda? Nggak digaji juga. Nggak turun gaji? Turun. Oh turun? COVID ini berdampak banget gak sih sama kegiatan sehari-hari? Berdampak Yang- sih yang selain kerja ya? Iya. Selain kerja. berdampak sih berdampak. Cuman kan kalau misalnya sebelumnya kerja dari kantor, itu saya nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi setelah saya bekerja di kantor, Wow. seperti kuliner sebelah. jadi sebelumnya saya bekerja dari kantor jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Paling cuman ke kantor, ketemu teman-teman, istirahat, balik lagi kerja, pulang. Cuman kan kalau kerja di rumah tuh bisa sambil ngapain aja, bisa kapan aja, bisa malam. Kalau tanggapan gue pribadi itu ini sih dampaknya banyak, kayak kurangnya aktivitas di luar. Terus gue juga lebih hati-hati ya, apalagi kayak teman-teman gue ngajakin nongkrong, gue kayak bilangin juga sih ke mereka kayak kalau nongkrong di masa-masa kayak gini kan kurang tepat gitu ya waktunya. Lebih ini aja sih, lebih dikurangin aktivitas kayak interaksi secara langsung gitulah. Oke. Maksudnya tuh kayak Jarang kok, gue udah jarang nongkrong juga. karena takut sama COVID atau gimana? Ya karena pertama ya takut sama COVID juga. Di rumah kan juga resikonya takut nanti orang-orang rumah gue, orang-orang tua gue takut kalau nongkrong malah kena imbasnya COVID. Gue yang nongkrong malah orang tua gue yang kena COVID kan. Terus untuk ke
ke impact apa namanya dampaknya ke lu belajar selama di kampus nih kan online, itu gimana sih lu ngerasain? Kalau dipertimbangin ya, mendingan belajar offline atau online, menurut gue lebih efektif belajar offline sih, karena lu bisa langsung interaksi langsung sama dosennya juga bisa ngeliatin lu kayak gimana belajarnya, bisa ngeliatin dosennya ngajarnya tuh kayak gimana, pokoknya lebih interaktif secara offline sih menurut gue. Kalau gue sih ya kegiatan sehari-hari gue ke kafe. Oh berarti nggak Iya. ada dampak yang Nggak ada. signifikan gitu ya? Soalnya ya gue kayak paling bedanya kayak pakai masker. Betul. Soalnya gue kan kayak jarang juga buat udah jarang nongkrong gitu. Gue lebih ya namanya gue juga baru buka usaha gitu kan, gue lebih fokusin ke situ sih. Paling briefing sama teman-teman gue. Nah biasanya yang kayak gue meeting secara langsung, gue palingan sekarang meetingnya lewat Google Meet atau Zoom. Agak terdampaknya tuh di situ ya. Iya. Kalau misalnya agak terhambat gak sih kalau misalnya meeting online gitu? Jelas, karena apa yang disampaikan, apa yang diomongin tuh kurang ini aja sih, kurang nyampe ke ke teman-teman lainnya gitu. Nah di situ tuh gue menyayangkan sekali di masa pandemi kayak gini, lagi covid kayak gini, praktek-praktek yang seharusnya gue dapet tuh malah berkurang. Seharusnya gue dapet ilmu dari praktek itu, kayak gue dapet wawasan baru dari prakteknya, dapet pengalaman. Nah ini ya udah, kalau online tuh ya paling lu ngerjain makalah doang, tugas literasi biasa, ya prakteknya diganti sama tugas tertulis kayak gitu. F&B gitulah, gue buka coffee shop. Oh, coffee shop. Ya gue nyoba bareng-bareng sama temen gue kan, perkiraan gue buka itu sebelum covid sih, ya sekitar 3 bulan lah sebelum covid. Oke, 3 bulan sebelum covid ya. 3 bulan sebelum covid gue buka. Gue ya biasalah branding usaha baru kan, promo apa segala macem. Lebih lancar. Lancar itu, lumayan rame coffee shop gua. Terus kan lu tadi buka usaha tuh 3 bulan ya, 3 bulan sebelum covid nih. Iya. Itu pasti beda banget dong. Parah Beda sih. banget dong. Parah. Itu gimana tuh? Mulai dari pendapatan, habis itu juga atau mungkin ada pengurangan karyawan kan di tempat lu atau gimana? Kalau pengurangan karyawan gua belum ada, tapi kalau soal pendapatan sekitar 50% turun. 50% turun. Sekitar 50%. Lumayan banget sih. Terus lu tuh tipe owner yang nurutin ini gak sih kebijakan pemerintah gitu, yang misalnya kan tutup sampai jam 9, jam 10 gitu? Iya, kalau gua sekitar dari jam 7 gua close dine in. Cuma jam 7 tuh close dine in? Iya, gua cuma ngambil di take away aja paling. Berarti paling lu tuh Grab. juga ngejaga banget ya di cafe itu supaya nggak yang rame banget gitu juga. Iya, soalnya karena pas awal-awal pandemi itu gue tetap kayak belum ada kebijakan dari pemerintah kan, jadi kafe gue udah masih lumayan rame. Terus gue sempat kena tegur dari pemerintah. Oh, sempat sekali kena Sempat gue juga langsung dikirim surat gitu kan, jadi gue lebih ini aja, lebih jaga-jaga sih, karena kalau lumayan kan kayak di kasus yang kemarin kan McD itu. Itu kan langsung ditutup ya, langsung disegel gitu kan. Sebenarnya sih untuk berita yang kita dengar makin kesini tuh makin jarang berita tentang COVID. Jadi berasa hilang aja gitu. Soalnya mall udah dibuka kan, kayak tadi yang tukang punya kafe tuh. Iya, mall udah dibuka. Kan kemarin lagi rame nih Mas, yang soal ngantri BTS Meal tuh. Iya. Kemarin kira-kira ada kena dikit gak sih gitu, kayak misalnya nambah kah orderan sehari atau gimana gitu? Oh, kalau kemarin tuh saya cuman ambil berapa ya? Saya on sekitar jam 9 karena udah tahu, saya juga udah dikasih tahu sama teman. Jadi Mas juga update gitu Iya, ya? kan ada tuh grup ojol gitu. Saya update. Katanya McD ada promo nih bekerja sama BTS. Saya nggak ngerti tuh BTS Mas apa. tahu nggak sih BTS itu apa? Bakso tahu somai saya tahu. Bakso tahu somai. Saya nggak tahu.
Ternyata itu boyband Korea. Oh, iya. Terus kemarin dapat berapa orderan tuh Mas? Oh, kalau McD saya cuman 2 sih Mas, nggak Oh, kuat. ngantrinya berapa lama Mas? Nggak kuat ngantrinya. Satu orderan tuh bisa sampai range-nya sampai 1,5 jam sampai 2 jam. Harapan gue sih kalau dilihat dari banyaknya kasus-kasus kayak kemarin nih, kalau COVID di masa-masa sekarang kan sama pas awal-awal itu kan beda ya. Iya. Kalau sekarang ya udah COVID, tapi masyarakat tuh kayak sekarang lebih banyak yang ya tetap keluar, mall juga tetap rame. Maksud gua kalau emang kayak di tempat mall gitu boleh rame, ya di bidang-bidang lain juga nggak apa-apa dong kalau rame. Jadi nggak sepihak doang. aja lah gitu Iya. Ininya apa kebijakannya? Mm. Jadi jangan cuma di 1-2 tempat dilarang, tapi di tempat lain ya udah biasa aja rame. Harapan saya untuk COVID ini semoga lebih baik lah. Terus juga ini katanya mau ada vaksin, semoga lebih cepat dilaksanakannya biar kita juga lebih menjalankan kegiatan sehari-hari atau pekerjaan segala macamnya itu lebih baik lagi. Apa ya? Semoga cepat berlalu aja. Kita mulai masuk ke kehidupan baru dengan segala aktivitas baru. Ya udah, kan sekarang juga masyarakat Indonesia mulai divaksin juga. Semoga vaksinnya merata gitu, nggak cuman kalangan atas doang, kalangan bawah kayak kami tuh diperhatikan juga. Ya gitu aja sih paling Mas. Ya harapan gue untuk COVID ini semoga bisa cepet kelar aja sih COVID-nya, biar bisa aktivitas kayak biasa lagi lah gitu. Kangen banget gue bisa belajar Yang lo dari kangenin offline. tuh apa tuh dari aktivitas sehari-hari nih, misalnya yang selama COVID ini? Kangen belajar offline sih menurut gue. Vibes-nya tuh Nggak kangen main lu? kangen main ya, kangen sih. Skateboardan gitu? Skateboard iya, kangen skateboard. Kangen juga ya skateboard? Kangen gambar-gambar gitu. Oke. Berarti harapan lu biar cuma yang baik aja nih ya? Biar belajar gue tuh lebih efektif aja menurut gue, udah itu aja. Berarti lu tuh udah nggak takut lah ya sama Sebenarnya yang itu sih yang beda dari COVID awal-awal sama sekarang tuh cara pencegahannya. Oh jadi sekarang itu lebih bagus atau lebih berkurang justru cara mencegah? Kalau untuk cara mencegah penularan ya lebih buruk, cuman kalau Ya. cara untuk membangkitkan ekonomi ya lebih baik. Oke, berarti secara tidak langsung lo mengatakan bahwa pemerintah itu lebih memikirkan uang daripada keselamatan masyarakat. Mas, saya graphic designer bukan politikus. Maaf. Enggak saya Maaf. bertanya, saya cuma bertanya. Jadi yang nanya kayak gitu namanya Rega. Dia kuliah di BSI. Ke pemerintah ya itu jangan ditutup BKS. kafe saya Bapak. Pajak kurangin. Oke, Mas, terima kasih Mas Arif sudah mengganggu waktunya, mohon maaf. Ya, Semoga didengar oleh pemerintah setempat. Terima kasih. sama-sama. Ada apa tuh? Oh, tunggu dulu. Nggak bisa. Saya nggak tahu. Sekian, terima kasih. Sekian, terima kasih. Oke, gini dong, biar kayak itu kan gitu kameranya. Oh. Kayak sana.